Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya ini. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus. Muhammad bin Abdullah adalah nama lengkap panggilan Nabi Muhammad sebelum Allah utus sebagai Rasul, Khatamin Nabiyyin. Nabi Muhammad adalah nama beliau, dan beliau memiliki ayah yang bernama Abdullah dan juga memiliki ibu yang bernama Siti Aminah. Kakeknya yang bergelar Abdul Muthalib yang bernama Syaibah. Menjelang lahirnya Nabi Muhammad, rasa duka menimpa Siti Aminah dan Abdul Muthalib, yang dimana meninggalnya seorang suaminya yang bernama Abdullah. Seperti di syair kisah sang Rasul, 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Jadi Nabi Muhammad ketika usia kandungannya 2 bulan itu ayahnya sudah meninggal. Selang berjalannya waktu, Nabi Muhammad pun lahir. Kemudian kakeknya menggendong Nabi Muhammad dan dibawalah ke depan Ka'bah. Dan disitulah kakeknya memberi nama Muhammad. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad selama 2 tahun. Hal ini merupakan tradisi bagi suku Quraisy untuk menghindari anaknya dari penyakit perkotaan. Setelah 2 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan dan diasuh oleh budak Ummu Aiman. Pada usia 6 tahun, ibunda dari Nabi Muhammad, Siti Aminah, meninggal karena sakit, dan Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, yang tidak lama setelah 2 tahun kemudian kakeknya pun meninggal. Sepeninggalan kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang tampil sebagai pemuka Bani Hashim. Ketika beranjak dewasa, Nabi Muhammad kerap menggembala ternak, berlatih bela diri, memanah, serta berdagang. Bagi bangsa Arab, berdagang merupakan hal yang umum dan menjadi tradisi yang sudah biasa. Nabi Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke seluruh wilayah, terutama ke wilayah utara. Saat itu Nabi Muhammad terkenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Bahkan sifat jujur dan dapat dipercayanya itu dikenal di seluruh berbagai jazirah Arab. Dengan sifat kejujurannya tersebut, Nabi Muhammad mendapat gelar sebelum diutus menjadi nabi, yaitu Al-Amin, yang bermakna orang yang dapat dipercaya. Karakter Nabi Muhammad dan budi pekertinya yang luhur dikenal oleh banyak orang, termasuk Khadijah, seorang janda yang kaya raya yang menekuni dunia perdagangan. Sifat yang dimiliki Nabi Muhammad membuat Khadijah mempercayakan seluruh dagangannya kepada Nabi Muhammad, bahkan mau memberinya upah 2 kali lipat. Ketika usianya beranjak 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, yang di saat itu usia Khadijah itu 40 tahun. Dengan demikian, perbedaan usia tidak menjadi penghalang bagi mereka dan pernikahannya pun harmonis. Nabi Muhammad dan Khadijah memiliki keistimewaan yang khas, ciri khas, yaitu menyendiri. Nabi Muhammad menemukan tempat untuk menyendiri, yaitu Gua Hira, yang jaraknya 10 km dari kota Mekah. Di gua inilah nantinya Nabi Muhammad akan mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Sebelum diutusnya menjadi Rasul, Nabi Muhammad mendapatkan
kebesaran Allah, yaitu ada sebuah batu yang memberinya salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di hadis sahih Imam Muslim, yaitu qala Rasulullah SAW, inni la a'raful hajara bimakkah kana yusallimu alayya qabla an uba'asa inni la a'rifuhul an. Qala Rasulullah, inni la a'raful hajara bimakkah, sungguh aku mendengar ada batu di sebuah kota Mekah, kana yusallimu alayya qabla an uba'asa, yang dimana saat itu batu tersebut memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Ini la a'rifuhul ana, sungguh aku ingat peristiwa itu. Nah, ketika sudah itu Rasulullah mulai berhalwat menyendiri di Gua Hira untuk beberapa hari sampai perbekalannya itu habis, dan kemudian Rasulullah pulang kembali ke rumah untuk mengambil pembekalan dan kembali lagi ke Gua Hira untuk menyendiri hingga perbekalannya habis kembali dan beliau pulang dan kembali lagi ke Gua Hira sampai peristiwa Al-Haq terjadi padanya. Ketika Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira, malaikat Jibril pun turun dan berkata kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari ini, aku tidak bisa membaca." Di situ Rasulullah mengatakan, menjelaskan bahwa malaikat Jibril merangkul Rasulullah sampai Rasulullah merasa kepayahan dan melepaskannya, lalu berkata kembali, "Iqra, bacalah." Rasulullah pun menjawab, "Ma ana biqari ini, aku tidak bisa baca." Hal itu terjadi secara berulang-ulang hingga malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut namamu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menciptakanmu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkanmu dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan kalian apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Mendengar itu, Rasulullah dengan hati yang gemetar, dia pulang kembali ke rumah dan berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun mengikuti perkataan Rasulullah dengan menyelimuti Rasulullah hingga rasa takut itu hilang. Rasulullah menceritakan kepada Khadijah apa yang selama ini dia alami hingga membuatnya merasa ketakutan. Dan Rasulullah berkata, "Aku sangat mengkhawatirkan diriku sendiri." Khadijah menjawab seraya menghibur, "Tidak ya Rasulullah, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan membinasakanmu selama-lamanya, karena engkaulah orang yang selalu menyambung silaturahmi, berkata jujur, menghormati tamu, dan sering membantu orang lain." Sahabat, inilah kisah Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul. Bahwasanya wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah itu bukan peristiwa yang terduga. Inilah yang membuat Rasulullah hatinya gemetar ketakutan. Kesigapan Khadijah menyikapi apa yang terjadi kepada Rasulullah membuat Rasulullah menjadi tenang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila mana ada kesalahan, itu datangnya dari kebodohan saya, dan apabila ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.